Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak, Ibu dosen, dan juga teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait dengan attitude and persuasive communication dari kelas perilaku konsumen B. Dan perkenalkan ini anggota kelompok satu. Yang pertama ada Adriani NRP 5, Ferisa NRP 6, Ansaufiya Malia NRP 13, Salsabila Usra NRP 25, Tiffany NRP 30, Santo Asis NRP 74, Ritsa NRP 77, Elsa NRP 78, dan Sonia NRP 99. Oke, yang pertama, DABC Model Attitudes akan dijelaskan oleh saya sendiri, Anissa Ufia Malia, NRP 13. Yang pertama terkait apa sih model ABC itu sendiri. Jadi model ABC adalah model yang mana menekankan keterkaitan antara mengetahui, merasakan, dan sebuah perbuatan. Hal ini tidak dapat menentukan sikap konsumen terhadap suatu produk jika hal yang dilakukan adalah hanya mengidentifikasi dari kognisi atau keyakinan mereka tentang hal tersebut. Selanjutnya, dari model ABC itu sendiri, jadi ada yang A itu adalah sikap atau affect, yang mana sikap ini menyatakan perasaan seseorang terhadap suatu objek sikap. Yang kedua yaitu terkait dengan perilaku atau behavior, yang mana ini adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan yang terakhir yaitu kepercayaan atau kognitif, adalah kepercayaan seseorang terhadap objek sikap. Oke, next. Dari model ABC ini sendiri, dianggap bahwa afeksi, kognitif, dan perilaku berhubungan satu sama lain. Jadi sikap seseorang terhadap suatu produk itu tidak hanya digambarkan oleh pengetahuan saja, tetapi juga perasaan dan juga kecenderungan terhadap pembelian produk. Next. Untuk model hierarki efek sendiri, yang pertama ada high involvement, yaitu fokus terhadap informasi tentang produk yang akan dibeli dan identifikasi. Yang kedua adalah low involvement, yaitu fokus terhadap ketidakbutuhan informasi terhadap produk yang akan dibelinya. Yang terakhir adalah experiential, yaitu perspektif terhadap gagasan atas atribut lain dari produk itu sendiri. Oke, next. Ada all attitudes are not created equal, yang mana ada 3 level komitmen, ada compliance, identification, dan internalization, yang mana compliance menjadi level tertinggi, sedangkan compliance menjadi level terendah, dan internalization menjadi level tertinggi atas keterlibatan. Oke. Dan yang terakhir ada principle and theory, ada konsistensi, ada self-perception, dan juga balance theory. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah attitude model. Next. Attitude model sendiri didefinisikan sebagai model yang menentukan berbagai elemen yang mungkin bekerja sama untuk memengaruhi sikap orang dalam mengevaluasi suatu objek. Kemudian ada istilah multi-attribute attitude models. Model ini mengasumsikan bahwa sikap konsumen terhadap objek sikap yang kemudian kita sebut AO tergantung pada keyakinan yang mereka miliki tentang beberapa atributnya. Model multi-atribut ini mengidentifikasi keyakinan dan menggabungkannya untuk mendapatkan ukuran sikap konsumen secara keseluruhan. Next. Ada 3 elemen spesifik yang terdapat dalam multi-atribut dasar. Yang pertama adalah atribut merupakan karakteristik dari objek atribut atau EO. Kemudian, keyakinan adalah kognisi tentang EO tertentu. Biasanya ini relatif terhadap orang. Kemudian yang ketiga ada bobot kepentingan yang mencerminkan prioritas relatif suatu atribut bagi seorang konsumen. Next. Model multi-atribut yang paling berpengaruh disebut model Fishbane yang mengukur 3 komponen sikap, yaitu
keyakinan yang menonjol yang dimiliki orang tentang EO, yaitu keyakinan tentang objek yang dipertimbangkan seseorang selama evaluasi. Kedua, keterkaitan objek atribut atau probabilitas bahwa objek tertentu memiliki atribut penting. Kemudian, evaluasi dari setiap atribut itu penting. Berikut adalah rumus dasar untuk menghitung sikap konsumen terhadap suatu objek secara keseluruhan. Next. Ada 4 macam aplikasi model multi atribut dalam pemasaran. Yang pertama, memanfaatkan keunggulan relatif. Yang kedua, memperkuat hubungan produk atau atribut yang dipersepsi. Yang ketiga, menambah atribut baru. Yang keempat, memengaruhi peringkat pesaing. Next. Iya. Kemudian saya Ritsa mau menjelaskan mengenai do attitude predict behavior. Next. Nah, ini apakah sikap memprediksi perilaku? Nah, dalam banyak kasus, sikap seseorang tidak memprediksi perilaku. Dalam demonstrasi klasik, lakukan apa yang saya katakan, bukan seperti apa yang saya lakukan. Banyak peneliti juga melaporkan korelasi yang rendah antara sikap seseorang terhadap sesuatu dan perilaku yang dilakukannya. Next. Nah, kemudian ini niat versus perilaku. Studi menunjukkan bahwa masalah lingkungan dan tekanan sosial dapat membantu memotivasi konsumen untuk terlibat dalam perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Kemudian ada istilah normative influence atau pengaruh normatif, adalah teori yang dapat mengakibatkan kontradiksi antara apa yang kita katakan akan kita lakukan dan apa yang sebenarnya kita lakukan ketika momen kebenarannya tiba. Next. Kemudian ini lanjutannya, yaitu peneliti menambahkan elemen baru yang bernama subjective norm, di mana terdiri dari dua faktor. Yang pertama, intensitas keyakinan normatif, bahwa orang lain percaya kita harus mengambil tindakan atau tidak, dan yang kedua, motivasi untuk mematuhi dengan keyakinan itu. Kemudian ada juga model yang mengukur attitude toward the act of buying, atau sikap terhadap tindakan membeli, bukan hanya sikap terhadap produk itu sendiri. Next. Nah, kemudian ini ada hambatan untuk memprediksi perilaku dalam teori of present action. Yang pertama, model tersebut mencoba untuk memprediksi perilaku sebenarnya bukan hasil dari perilaku, kemudian beberapa hasil berada di luar kendali, seperti saat pembelian membutuhkan kerjasama orang lain. Dan juga asumsi dasar bahwa perilaku disengaja mungkin tidak valid dalam berbagai kasus, termasuk tindakan impulsif, perubahan situasi yang tiba-tiba, pencairan baru, dan bahkan pembelian berulang yang sederhana. Kemudian ukuran sikap seringkali tidak benar-benar sesuai dengan perilaku, dan masalah serupa berkaitan dengan kerangkaan waktu ukuran sikap. Kemudian membentuk sikap yang lebih kuat dan lebih prediktif melalui pengalaman pribadi langsung daripada yang dibentuk secara tidak langsung melalui iklan. Next. Kemudian ini ada asumsi tertentu yang melekat dalam model belum tentu berlaku untuk konsumsi dari budaya lain. Beberapa hambatan budaya mengurangi universitas dari teori of present action. Yang pertama, dampak relatif dari norma subjektif dapat berbeda-beda di berbagai budaya. Kemudian model ini mengukur niat perilaku dan dengan demikian mengandaikan bahwa konsumen secara aktif berpikir ke depan dan merencanakan perilaku di masa depan. Kemudian yang terakhir, seorang konsumen yang membentuk suatu niat secara implisit mengklaim bahwa dia mengendalikan tindakannya. Next. Kemudian saya Verisa akan menjelaskan pada subbab 4, yaitu Decision Tactical Communication Option. Next. Jadi pada subbab ini akan menjelaskan bagaimana seorang pemasar untuk berikut terdapat contoh kasus pada penggunaan komunikasi taktikal pada iklan, yaitu misalnya Audi akan membuat iklan yang ditargetkan pada pengemudi mobil yang masih berusia muda. Audi harus memastikan bahwa iklan tersebut dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti
siapa yang akan mengemudikan mobil tersebut, kesesuaian public figure yang memainkan iklan tersebut akan menentukan apakah konsumen akan menerimanya atau tidak. Yang kedua, bagaimana penyusunan pesan yang akan ditampilkan. Yang ketiga, media apa yang akan digunakan, misalnya melalui televisi, majalah, atau situs web. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan iklan. Misalnya Audi ingin menjelaskan bagaimana fitur-fitur mobil tersebut dapat menggunakan situs web atau majalah, akan tapi jika ia ingin mengiklankan bagaimana test drive dari mobil tersebut dapat melalui televisi. Kemudian yang terakhir, karakteristik pasar. Hal itu harus mempertimbangkan bagaimana segmentasi, demografi, dan psikografi. Next. Yang selanjutnya di element of communication. Pada bagian di samping, ini biasanya pemasar tradisional menggunakan alur tersebut agar lebih terstruktur dengan baik. Pemasar tradisional tidak sepenuhnya salah, akan tetapi mereka harus memiliki strategi permission marketing, yaitu mereka apabila ingin mengiklankan suatu produk, harus mempertimbangkan bagaimana feedback dari customer tersebut. Dan untuk alurnya sendiri, yang pertama yaitu search bagaimana sumber informasi produk tersebut, kemudian message-nya, kemudian mediumnya, mungkin melalui televisi atau website, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dipastikan konsumer dapat mengakses iklan tersebut. Next. Iklan merupakan proses untuk menyampaikan informasi kepada pembeli sebelum adanya transaksi pembelian. Hal-hal yang harus dihindari saat menyampaikan iklan, yaitu yang pertama pengulangan pesan, yang kedua penjual hanya menargetkan iklan pada kelompok kecil, atau iklan kurang diketahui oleh masyarakat, yang ketiga tidak memperhatikan waktu terakhir iklan, yang keempat iklan yang monoton, yang kelima yaitu tidak memberikan akses untuk pemberian feedback dari pelanggan. Next. Ya, selanjutnya adalah subbab yang kelima, element of communication. Jadi ini dijelaskan lagi tentang bagian the traditional communication model yang tadi udah dijelasin juga, bisa di next saja. Nah, jadi source dari communication itu konsumen yang memproses pesan belum tentu merupakan penerima pasif dari pemasar informasi yang pernah dipercayainya. Jadi berikut merupakan bagian bagaimana media dari komunikasi antara sender dan receiver. Next. Berikut merupakan yang harus diperhatikan saat menyampaikan komunikasi. Yang pertama itu kredibilitas sumber yang mengacu pada keahlian, objektivitas, atau kepercayaan komunikator. Selanjutnya adalah penafian atau disclaimer. Itu biasanya terjadi di akhir pesan komersial yang memberikan informasi tambahan yang harus diberikan oleh pengiklan. Yang ketiga adalah efek tidur atau the sleeper effect. Itu adalah saat orang-orang tampak melupakan tentang sumber negatif dan bagaimana juga mereka mengubah sikap mereka terhadap produk tersebut. Dan selanjutnya adalah native advertising atau iklan asli. Itu mengacu pada pesan digital yang dirancang untuk berbaur dengan konten editorial publikasi tempat pesan tersebut muncul. Selanjutnya adalah knowledge bias atau bias pengetahuan, itu menyiratkan bahwa pengetahuan sumber tentang suatu topik yang tidak akurat. Selanjutnya pelaporan bias terjadi ketika sumber memiliki pengetahuan yang dibutuhkan tetapi tetap mempertanyakan kesediaannya untuk menyampaikan secara akurat. Contohnya seperti ketika produsen raket membayar pemain tenis untuk menggunakan produknya secara eksklusif. Dan seterusnya, mungkin bisa di next saja. Ya,
Berikut merupakan format baru dari pesan, yaitu bisa disampaikan melalui blogs dan video blogs, bisa juga melalui podcast, Twitter, virtual words, dan widgets. Next. Iya, jadi selanjutnya adalah the message. Jadi pesan. Cara pemasar menyusun pesannya itu menentukan seberapa persuasifnya pesan tersebut. Jadi cara pemasar menyampaikan pesan juga dapat mempengaruhi interpretasi kita tentang apa yang dia katakan. Jadi ada karakteristik antara pesan yang baik dan yang buruk. Kalau yang positif, biasanya menunjukkan kemudahan penggunaan, lalu menampilkan produk baru atau fitur yang ditingkatkan. Lalu ada latar belakang castingnya, yaitu orang-orang yang tidak disengaja untuk mengirim pesan. Lalu ada perbandingan tidak langsung dengan produk lain. Lalu ada demonstrasi produk yang sedang digunakan, dan tidak ada karakter utama. Lalu kalau karakteristik pesan yang buruk, ada informasi ekstensif tentang komponen, bahan, atau nutrisi, lalu sejumlah besar karakternya ada di layar, lalu mungkin tampilan grafiknya juga buruk. Lalu berikut ini adalah keputusan yang harus dibuat terkait pesan. Jadi yang pertama, haruskah kita menggunakan gambar atau kata? Jadi sebuah gambar itu tidak selalu efektif dibandingkan jika dikomunikasikan secara faktual informasi. Iklan yang berisi informasi yang sama menimbulkan reaksi yang berbeda ketika pemasar menyajikannya dalam bentuk visual versus verbal. Lalu haruskah kita mengulangi pesan-pesan itu? Jadi pengulangan bisa menjadi pedang bermata dua bagi pemasar. Jadi target yang dipasarkan biasanya membutuhkan banyak exposure untuk suatu stimulus sebelum pembelajaran terjadi. Tapi bertentangan dengan keakraban menghasilkan penghinaan, orang cenderung menyukai hal-hal yang lebih familiar dengan mereka. Hal tersebut dinamakan fenomena exposure belaka. Lalu pengiklan menemukan efek positif untuk pengulangan, bahkan dalam kategori produk dewasa, yaitu mengulangi informasi produk meningkatkan kesadaran konsumen akan merek. Tapi kalau terlalu banyak pengulangan menciptakan pembiasaan, di mana konsumen tidak lagi memperhatikan stimulus karena mereka merasa bosan terhadap iklan tersebut. Lalu ada two-factor theory. Jadi teori dua faktor menjelaskan garis tipis antara keakraban dan kebosanan. Terdapat dua proses psikologis yang berbeda bekerja ketika pemasar berulang kali menampilkan iklan kepada penonton. Jadi sisi positifnya, seperti yang dapat dilihat di grafik ini juga, meningkatkan keakraban dan mengurangi ketidakpastian tentang produk. Tapi sisi negatifnya, kebosanan itu bisa meningkat seiring dengan adanya setiap exposure. Jadi pada titik tertentu, kebosanan bisa lebih besar dari jumlah ketidakpastian yang berkurang, dan kemudian kelelahan penonton akan iklan tersebut akan dimulai. Lalu keputusan yang harus dibuat terkait pesan tentang bagaimana sih cara menyusun argumen. Jadi argumen itu ada dua, ada yang satu sisi yaitu argumen yang mendukung dan ada yang dua sisi di mana informasi positif dan negatif. Kalau yang satu sisi argumen yang mendukung itu sebagian besar pesan hanya menampilkan satu atau lebih atribut positif tentang produk atau alasan untuk membelinya. Tapi kalau yang dua sisi informasi positif dan negatif itu dari refutational argument, yaitu masalah negatif diangkat lalu diberhentikan. Namun bukan berarti pemasar harus memaparkan isu-isu negatif, terutama terkait produknya juga. Nah, setelah itu atribut positif harus menyangkal atribut negatif yang mereka sajikan. Jadi pemasar sebisa mungkin memaparkan sisi positif dari produknya setelah melakukan refutational argument. Lalu strategi dua sisi sangat efektif bila penerimanya itu merupakan kaum yang terpelajar. Lalu haruskah kita membandingkan produk kita dengan pesaing kita? Iklan komparatif itu mengacu pada pesan yang membandingkan dua atau lebih yang dapat dikenali merek dan menimbangnya dalam satu atau beberapa atribut tertentu. Nah, tapi dampaknya bisa ada source derogation, yaitu konsumer meragukan kredibilitas. Lalu bisa juga dianggap ofensif dan menurunkan kepercayaan. Selanjutnya, saya Salsabil Usra, NRP 025, akan menjelaskan tentang new message formats the social media revolution. Yang pertama ada reality engineering. Jadi reality engineering atau rekayasa realitas ini terjadi ketika pemasar sesuai dengan elemen budaya populer dan menggunakannya sebagai kendaraan promosi.
Biasanya di dalam reality engineering ini terdapat guerrilla marketing, yaitu upaya grassroots yang sering kita saksikan hari ini untuk menarik perhatian kita melambangkan pemasaran gerilya. Umumnya perusahaan dalam penerapan guerrilla marketing ini mengandalkan pemasaran pada promosi yang disebarkan melalui pemasaran viral atau penyebaran informasi dari mulut ke mulut sehingga menjangkau khalayak yang lebih luas secara gratis. Next. Jadi ini contoh iklan oleh Frontline merupakan contoh dari pemasaran gerilya, yaitu brand yang memproduksi produk anti kutu untuk anjing dan ditaruh di lantai di suatu pusat perbelanjaan. Jika dilihat secara sekilas, foto tersebut menampilkan seekor anjing yang sedang dikerumuni kutu. Tetapi jika diperhatikan lagi, anjing tersebut hanyalah sebuah gambar dan kutu yang berkeliaran tersebut adalah orang-orang yang sedang berjalan. Next. Selanjutnya yang kedua ada product placement atau penempatan produk, yaitu strategi pemasaran di mana referensi produk tertentu dimasukkan ke dalam karya lain seperti film atau program televisi dengan maksud promosi khusus. Sebuah studi melaporkan bahwa konsumen merespon dengan baik penempatan ketika plot pertunjukan membuat manfaat produk yang jelas. Next. Jadi ini contoh produk placement dari film Habibie Ainun di mana di dalamnya terdapat iklan Coklatos dan produk Wardah. Yang terakhir ada advergaming. Advergaming yaitu praktik menggunakan platform video game untuk mengiklankan produk atau layanan penempatan atau layanan. Penempatan ini dapat berupa exposure singkat seperti papan iklan yang muncul di sekitar arena balap. Strategi ini berkembang sangat pesat sehingga ada istilah baru atau plinking, di mana tindakan menyematkan tautan produk atau layanan dalam video. Contohnya yaitu pada game Crazy Taxi di mana ada iklan KFC. Selanjutnya ada type of message appeal. Next. Jadi dalam bahasan ini kita akan mempelajari tentang alternatif utama yang tersedia untuk macam-macam pesan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Next. Yang pertama adalah emotional versus rational appeals. Dari ini kita mengambil contoh kasus pada iklan pasta gigi, yaitu pada iklan yang pertama pasta gigi yang secara ilmiah menampilkan khasiatnya dalam membunuh kuman, dan contoh iklan yang kedua adalah pasta gigi yang menampilkan seorang ibu dengan pernyataan memiliki senyum yang sehat, penting bagi saya, bukan hanya sebagai aktris tapi sebagai seorang ibu. Nah, kemudian manakah yang lebih baik di antara kedua iklan ini? Jadi bergantung pada sifat produk dan jenis hubungan yang dimiliki konsumen dengan produk. Next. Selanjutnya ada sex appeals. Meskipun konten erotis tampaknya menarik perhatian pada iklan, penggunaannya mungkin sebenarnya kontraproduktif. Dalam suatu survei, sangat banyak responden mengatakan bahwa citra seksual dalam iklan produk membuat mereka cenderung tidak membelinya. Ironisnya, gambaran provokatif bisa jadi terlalu efektif, sehingga bisa menarik begitu banyak perhatian, sehingga menghambat pemrosesan dan penarikan kembali konten iklan. Daya tarik sensual tampaknya tidak efektif jika pemasar menggunakan hanya sebagai trik untuk menarik perhatian. Namun, tampaknya berhasil jika produk itu sendiri terkait dengan iklan. Contohnya adalah iklan pakaian dalam. Next. Kemudian ada humor appeals, jadi iklan lucu cenderung memang mendapatkan perhatian, namun keputusannya beragam. Apakah humor mempengaruhi ingatan atau produk sikap dengan cara yang signifikan? Salah satu alasan iklan konyol dapat mengubah opini adalah karena iklan tersebut menjadi sumber gangguan. Iklan yang lucu menghalangi perdebatan, di mana konsumen memikirkan alasan mengapa dia tidak setuju dengan pesan tersebut. Dengan begitu, hal ini meningkatkan kemungkinan penerimaan pesan karena konsumen tidak mengajukan argumen yang menentang produk yang diiklankan. Next. Kemudian ada fair appeals, yang dimana kita mengambil contoh iklan rokok.
Taktik yang ditampilkan dalam iklan rokok yang menunjukkan dampak negatif dari penggunaan rokok merupakan salah satu contoh dari fear appeals. Jika dan ketika diterapkan, mungkin akan membuat takut para perokok. Tetapi, apakah rasa takut bekerja secara lebih umum? Sebagian besar peneliti tentang topik ini menunjukkan bahwa pesan negatif ini paling efektif bila pengiklan hanya menggunakan sedikit ancaman dan bila iklan menyajikan solusi untuk masalah tersebut. Jika tidak, konsumen akan mengabaikan iklan karena merasa tidak dapat melakukan apapun untuk menyelesaikan atau menghindarinya. Next. Selanjutnya, saya Sonia. Saya akan menjelaskan tentang the source versus the message. Apa yang akan lebih dipilih. Next. Ini adalah bagan the central root of persuasion atau model kemungkinan elaborasi. Yang mana kalau ke atas ini adalah central root, kalau ke bawah ini peripheral root. Next. Elaboration likelihood model atau ALM itu gunanya untuk berasumsi bahwa setelah pelanggan menerima pesan, ia akan mulai atau memprosesnya. Untuk the central root persuasion ini, root yang didapat itu rute pemrosesan yang diambil dalam kondisi keterlibatan tinggi dan respon kognitif. Untuk yang bagian ke bawah, peripheral root to persuasion itu rute pemrosesan yang diambil dalam kondisi keterlibatan rendah dan isyarat periferal. Next. Yang telah mendukung dari bagan ALM ini tuh ada banyak sekali penelitian yang mendukung bagan tersebut, seperti contohnya itu pertama daftar pemikiran, yang kedua independen variabel itu seperti pesan sampai ke pemrosesan keterlibatan, lalu kekuatan argumen dan karakteristik sumber. Untuk yang dicari itu subjek keterlibatan tinggi memiliki lebih banyak kognisi, subjek keterlibatan tinggi yang digoyahkan oleh argumen yang kuat. Yang terakhir, subjek keterlibatan rendah yang dipengaruhi oleh sumber yang menarik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.